Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Syafil Mifarensyah dari program studi Teknik Mesin Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan NIM 221106023099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kolaboratif robot atau yang biasa kita kenal dengan sebutan cobot. Ini adalah salah satu teknologi yang sangat penting dalam industri modern karena memungkinkan manusia dan robot bekerja bersama secara aman dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, industri mengalami perubahan besar. Banyak perusahaan, terutama usaha kecil hingga menengah, ingin mengotomasi proses produksi, namun tetap membutuhkan fleksibilitas. Disinilah cobot menjadi solusi. Tak seperti robot industri konvensional yang harus berada dalam charge atau area tertutup, cobot dapat bekerja berdampingan dengan manusia tanpa membahayakan operator. Pengertian kolaboratif robot atau robot. Kolaboratif robot atau cobot adalah robot yang dirancang secara khusus untuk bekerja bersama manusia. Yang membuat cobot berbeda adalah desainnya yang aman, sensor yang responsif, dan kemampuannya untuk berhenti secara otomatis jika terjadi kontak dengan manusia. Beberapa ciri penting cobot yaitu tidak membutuhkan pagar pengaman, terus dirancang untuk interaksi langsung dalam proses kerja, memiliki fitur keselamatan bawaan seperti force limiting dan collision detection. Lalu biasanya ringan, fleksibel, dan mudah diprogram. Dengan kata lain, cobot bukan mengganti manusia, tetapi partner kerja manusia. Berikut ini adalah beberapa keunggulan cobot. Cobot memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya semakin populer di dunia industri. Yang pertama yaitu fleksibel. Cobot mudah dipindahkan dari satu workstation ke workstation lain. Ini sangat menguntungkan perusahaan dengan variasi produk yang sering berubah. Lalu yang kedua, mudah diprogram. Operator tidak harus memiliki skill pemrograman tingkat tinggi. Banyak cobot dapat dijalankan hanya dengan menggerakkan dengan robot ke posisi tertentu. Lalu ketiga, investasi lebih rendah. Karena tidak membutuhkan CapEx atau infrastruktur tambahan yang besar, biaya implementasinya cenderung lebih rendah. Lalu yang keempat, cepat diimplementasikan. Waktu instalasinya singkat, sehingga perusahaan dapat segera merasakan manfaat dari otomasi. Berikut ini adalah beberapa fitur keselamatan yang terdapat pada cobot atau kolaboratif robot. Bagian penting dari cobot adalah fitur keamanannya. Beberapa fitur utamanya adalah 1. Force limiting. Cobot dirancang untuk membatasi gaya dorongnya. Jika gaya yang keluar terlalu besar, robot otomatis berhenti. Lalu yang kedua, collision detection. Cobot bisa mendeteksi tabrakan secara real time. Begitu terjadi kontak yang tidak diinginkan, robot langsung berhenti secara otomatis. Lalu yang ketiga yaitu kecepatan rendah saat bekerja dekat operator. Saat manusia berada dalam jangkauan cobot, kecepatan gerak robot secara otomatis diturunkan. Lalu yang keempat, terdapat sensor dan kamera.
Sensor tambahan meningkatkan awareness terhadap lingkungan sekitar, menambah tingkat keamanan. Jadi fitur-fitur ini menjadikan cobot aman digunakan di area kerja manusia tanpa penghalang. Selanjutnya adalah contoh merek dan seri cobot. Yang pertama, Universal Robot atau UR series, seperti UR3, UR5, UR10, UR16. Ini adalah salah satu cobot paling populer karena fleksibilitasnya. Lalu yang kedua itu ada ABB Yumi, terkenal dengan konsep You and Me. Ada variasi lengan ganda ada variasi lengan ganda dan lengan tunggal. Lalu yang ketiga ada Fanuc CR series, dikenal dengan tangguh dan stabil, cocok untuk industri yang membutuhkan durabilitas tinggi. Selain itu ada juga KUKA, LBR, Iwa, Dosan Robotics, dan Techman Robot. Merek-merek ini menunjukkan bahwa cobot bukan hanya tren baru, tetapi sudah menjadi standar di industri global. Dan ini adalah beberapa aplikasi kolaboratif robot. Cobot dapat digunakan di berbagai jenis proses industri, diantaranya cobot digunakan untuk pemeriksaan visual seperti pengecekan visual, pengukuran berulang, atau pemindaian optik. Yang kedua yaitu assembly, proses perakitan komponen kecil, pemasangan murbaut hingga penyusunan modul. Lalu yang ketiga, mesin tending, mengambil dan menempatkan benda kerja pada mesin CNC, injection molding, dan lainnya. Lalu yang keempat, packaging dan palletizing, mendapatkan produk ke dalam kemasan dan menyusun di atas palet. Lalu yang kelima, material handling, memindahkan benda ringan dari suatu titik ke titik lain. Lalu yang keenam, usaha kecil dan menengah, karena biaya investasi rendah, jadi cobot sangat cocok untuk UMKM yang ingin meningkatkan produktivitas. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa industri sekarang banyak beralih ke cobot. Yang pertama adalah permintaan produksi yang fleksibel dan cepat berubah. Lalu kedua, kesulitan tenaga kerja pada tugas repetitif. Yang ketiga itu integrasi mudah dengan lingkungan industri campuran manusia dan robot. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Meski banyak keunggulan, implementasi cobot juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu pemahaman standar keselamatan. Pengguna harus mematuhi aturan seperti ISO TS 15066. Lalu yang kedua, pemilihan proses yang cocok. Tidak semua proses bisa dilakukan dengan otomatis dengan cobot. Jadi terus yang ketiga, harus ada pelatihan operator. Meskipun mudah digunakan, tetap butuh pelatihan untuk efisiensi. Lalu yang keempat itu integrasi dengan perangkat lain seperti gripper, kamera, conveyor, atau sensor. Sebagai penutup, kolaboratif robot atau cobot adalah robot industri masa depan yang menawarkan fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi. Cobot bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu pekerjaan yang responsif, berbahaya, atau membutuhkan presisi tinggi. Dengan implementasi yang benar,
Kobot dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keselamatan di lingkungan kerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kolaboratif robot. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.